Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Para pemirsa dan pendengar dimanapun berada, para santri di madrasah, para mahasiswa di perguruan tinggi khususnya di IAIN Kudus, para pemerhati, para alumni Madrasah Raudhatul Ulum Buyangan yang tergabung dalam Jamiah Santri As-Suyuti, terima kasih telah mengunggah pengajian ini di YouTube sehingga kita bisa mendengarkan kembali di channel YouTube. Mari kita lanjutkan pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Sampai dengan wa amma takfirul khati'ati lan anapun utawi nglebur pira-pira kesalahan fadzalika mongko utawi mengkono takfirul khati'at itu bukannya di situ tetap liqaulihi krana pengendikane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, pengendikan Ramadhanu ila Ramadhana mukaffiratu ma bainahunna. Ramadhanu utawi bulan Ramadan ila Ramadhana maring bulan Ramadan berikutnya mukaffiratu ma iku pira-pira wektu kang lebur dosa kesalahan tetep apa ma bainahunna ing dalem antarane Ramadan loro, maksudnya Ramadan ila Ramadan. Jadi antara Ramadan dengan Ramadan itu bisa menghapus kesalahan, menutup kesalahan sehingga orang yang mendapat pencerahan di bulan Ramadan tentunya dia sepanjang Ramadan, selesai Ramadan dia tetap menjalankan kebaikan-kebaikan itu sehingga Ramadan berikutnya, demikian seterusnya. Idza nabta al-kabair nalikane ngedohi atau menjauhi sira al-kabair ing pira-pira dosa besar. Nah, jadi bisa melebur kesalahan-kesalahan antara dua Ramadan selama tidak melakukan dosa-dosa besar. Juga artinya kafarah itu menutup, sehingga menutup celah. Kalau orang sudah mendapatkan pencerahan di bulan Ramadan, maka Ramadan berikut sampai Ramadan berikutnya tentu dia tidak banyak melakukan kesalahan. Wa qauluhu alaihi salam lan ngendikane Kanjeng Nabi alaihi salam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Man utawi sapa wae soma iku poso sapa man Ramadhana ing wulan Ramadan uli poso imanan kelawan iman waktu saban lan golek ganjaran gufira mongko di ngapura lahu kedue man apa ma dosa-dosa kesalahan selain ma takodama wis dhisik apa ma
bayane min dzambihi saking dosane man. Siapa orang yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maknahu imanan biwujudi. Maknanya imanan itu imanan kelawan iman atau kali iman diwujudi biwi kelawan wajib puasa. Dia mengimani, tunduk, patuh, waktu saban lan arep untung-untung li ajrihi maring ganjarane saum inda rabbi ing dalem ngersane pangerane man. Jadi dia mengharap pahala dari Allah. Jadi beramal mengharap pahala dari Allah itu boleh ya. Wa amma kasru syahwati lan adapun utawi mecah piro-piro sahabat fa'in nal ju'a mongko sak temene lapar wa duma'alan haus yaksironi iku bisa mecah karone lapar lan haus mecah syahwatal ma'asi ing syahwate wong kang maksiat ya syahwatal ma'asi ing syahwate piro-piro kemaksiatan bukan wong kang ya. Kalau asin dan usop ini maksiat namanya ma'asi. Syahwatal ma'asi syahwate piro-piro kemaksiatan itu lapar dan dahaga itu bisa untuk melemahkan keinginan untuk maksiat. Kadalika lan kaya mengkono alju wa duma yaksironi syahwatal ma'asi sokhasa anhu sanggil Kanjeng Nabi alaihi salam annahu apa sisa apa annahu sak temene Kanjeng Nabi kala itu ngendika sapa Kanjeng Nabi bukti lain dalam hadis bahwa puasa itu bisa untuk meredam bahkan memecah syahwat itu di hadis tentang nikah ya, yaitu bunyi hadisnya ini hadis yang populer. Ya ma'syarus syabab di para jomblo ya, para pemuda jombloan jombloati man istata'a minkum al-ba'ata ya fal yatazawwaj man utawi sapa wae iku man syarat istata'a mampu sapa man minkum saking sira kabeh mampu al-ba'ata ing omah-omah maknanya gitu mampu omah-omah itu maknanya ya menyangkut di dalamnya itu menikah membangun rumah tangga itu al-ba'ata ing omah-omah terus kepingin omah-omah nanti harus memang kuat ya faliyatazawwaj mongko hendaklah menikah sapa man. Kalau memang sudah mampu untuk berumah tangga maka menikahlah. Jadi ini syairnya Bang Haji karena bahayanya hidup sendirian berat menahan godaan ya. Iya tapi kalau sahabat jomblo itu wah bebas kemana-mana tak ada yang larang. Tapi dibalik itu tadi ya bahaya. Fa innahu mongko sak temene zawat agodu iku luwih menundukkan lil basori mari pandangan karena dengan menikah ini lebih menundukkan pandangan tidak lirik kanan lirik kiri jelalatan ya wa aksonu lan luwih mensucikan lebih membentengi lil farji mari seks ya lil farji mari seksualitas atau dorongan biologis. Waman menutawi sapa wae iku lam yastati ora mampu sapa man ulung mampu omah-omah fa alaihi mongko iku ing atase wong mongko iku wajib ing atase wong disauni kelawan poso. Fa alaihi mongko ilzamnya fa alaihi mongko wajib ing atase wong disauni kelawan poso. Jadi puasa ini bisa untuk meredam hawa nafsu.
fa innahu mongko sak temene saum lahu maring man wijaun iku pengendali. Jadi puasa itu sebagai pengendali. Wal ba'atu lan utawi ba'ah yo ba'ah an nikahu itu nikah, artinya ba'ah itu omah-omah nikah ya. Wal wija'u lan utawi wijak wa yo wijak raddu unsayail fakhli iku mecah dua fakhl, dua testis ya, dua testis, seperti testis itu dipecah, bahkan ada yang dipotong. Itu kalau dalam kisah-kisah Cina itu terkenal ada namanya para kasim. Para kasim itu sudah dipotong kemaluannya ya, kemudian disimpan di tempat tertentu, bahkan ada yang digantungkan tertinggi, berarti itu menempati kedudukan atau posisi yang tinggi. Itu para kasim, itu orang-orang yang dikebiri. Jadi dia yang melayani di kaputren, di tempat-tempat istana, tempat-tempat para putri raja, para istri raja, permaisuri, selir. Tapi dia tidak bisa ngapa-ngapain karena dikebiri. Nah itu wijak. Tentu ini tidak sesuai dengan Islam. Wijaknya orang yang tidak mampu, tidak mampu menikah, maka wijaknya itu adalah puasa, bukan dikebiri. Aslinya kata wijak ini itu dikebiri ya. Nazala manggonake dalam arti menempatkan, menyamakan sapa Kanjeng Nabi kasra saumi ing nazala manggonake sapa Kanjeng Nabi kasra saumi ing uliye bisa memecahne poso li sahwati maring syahwat. Jadi Nabi menyamakan bahwa puasa bisa untuk meredam syahwat itu sebagaimana kayak ya manzilata radil unsaya ini ing panggonane mecah dua testis fi hasbi syahwati ing dalem qat syahwat dalam mutus syahwat. Kalau orang-orang dulu itu namanya dikebiri, tapi kebirinya orang Islam adalah puasa. Wa qad ja'alan teman-teman teko fi hadisin ing dalem hadis apa inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam. Inna syaitana sak temene setan yajri iku lumaku apa setan min ibni adam saking anak Adam majrodam inggon pelakune getih. Jadi setan ini bisa berjalan di tempat berjalannya darah. Fadhiku mongko menyempitkan sira kabeh masalikahu ing pira-pira dalane setan, mbok sempitkan biljumi kelawan lapar. Ya, dengan lapar kita akan menyempit pintu-pintu masuk setan ya, yang setan ini kemudian membisikkan ya, menggerakkan hawa nafsu kita sehingga kemudian kita terbersih untuk berpikir hal-hal yang dilarang. Wa amma takthirus shadaqati lan adapun utawi memperbanyak pira-pira sedekah fali annas shaima mongko krana sak temene wong kang poso iku idza jaa nalikane ngeleh sapa shaim tadzakkara mongko eling sapa shaim ma ing juk ngono indahu tetep apa ma indahu ing dalem sandinge shaim rupane minarjuk saking ngeleh. Mengapa puasa itu bisa memperbanyak sedekah? Karena orang yang berpuasa,
otomatis dia punya simpati, punya empati, dia merasakan apa yang dia rasakan sehingga dia mempunyai simpati dan empati kepada orang lain. Oh, ternyata begini rasanya lapar. Pakasa mengko mendorong apa saum ing pakasa mengko mendorong ing saum dalika apa mengkono juk ala itu ambil jae ing atase aweh mangan wong kang leleh. Jadi sehingga mempunyai dorongan sedikit banyak ya, kita kemudian ternyata lapar itu begini ya, banyak orang-orang sekitar kita mungkin atau di ya sekeliling kita yang masih membutuhkan, apalagi di saat wabah corona melanda ini, sehingga diharapkan simpati dan empati itu muncul ya terhadap orang-orang yang berpuasa. Fa inna ma yarhamul musaqa man asyiqa. Ada sebuah ungkapan, mongko hanya melasi al-usaqo ing wong-wong kang rindu man sapa wong asika rindu sapa man, sing reti yang tahu beratnya menanggung rindu itu hanya orang-orang yang tengah rindu. Iya, nek kowe ora tahu rindu, ya ora ngerti nek rindu itu berat ya. Sehingga semua orang akan tahu, yang bisa merasakan betapa beratnya rindu itu ya, itu adalah orang yang dilanda rindu. Kalau orang ngerti, orang tahu pernah ya malah rindu, tidak pernah penyakit malah rindu, ya mungkin malah hanya mencemooh, malah aneh-aneh ya. Tapi kalau orang yang tahu bagaimana ya orang yang kena penyakit rindu itu adalah orang-orang yang rindu, betapa rindu itu berat ya, kayak dilana dilan. Sehingga orang yang tahu orang-orang yang lapar ya hanya kalau kita menjalani seperti mereka, merasakan sendiri, merasakan langsung lapar, tidak berteori ya. Maka kadang orang itu banyak kesalahan itu karena melihat dari luar pagar. Tasawuf, misalnya tasawuf itu salah, tasawuf itu pelanggaran karena dia tidak melihat sejatinya apa itu tasawuf misalnya, karena dia dari dalam di luar pagar, tidak masuk ke dalam, apalagi menjalankan, sehingga kurang paham atau tidak paham. Waqad balagholan teman-teman sampai sebuah cerita naing kita apa anna Sulaimana sak temene Kanjeng Nabi Sulaiman au Yusufa utawa Kanjeng Nabi Yusuf alaihi wassalam, teruntuk keduanya sholawat salam kepada Nabi Sulaiman dan Nabi Yusuf. Layak kulu iku ora dahar sapa Nabi Sulaiman utawa Nabi Yusuf hatta yakula sehingga mangan jamiul muta'allaqin sapa sekabiyane pira-pira wong kang berhubungan, jamiul muta'alliqin apa sekabiyane pira-pira wong kang berhubungan berkaitan bihi lawan Nabi Yusuf atau Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman meskipun raja kaya raya, tapi ketika mau makan beliau pastikan dulu ya orang-orang di istana, seluruh pegawai, seluruh karyawan, seluruh anak buah sudah tercukupi belum, bagaimana konsumsi mereka ya, oke, sudah clear, tidak ada masalah, sudah semua, baru beliau makan. Jadi benar-benar punya perhatian yang luar biasa. Begitu juga Nabi Yusuf, meskipun beliau ya, mempunyai perbendaharaan yang besar, beliau menjadi salah satu menteri misalnya, ketika mau makan selalu perhatikan bagaimana yang lain, bagaimana keluarga, bagaimana ya para pegawai, sudah
diberi kita semua, baru beliau makan. Sampai kenapa sih seperti itu menjadi karakter kebiasaan. Setiap mau makan yang ditanyakan lebih dulu dari adalah orang-orang sekitarnya. Ya, gimana mereka? Sudah semua tadi. Ini sudah dibagikan atau belum? Ini sudah buat sampai ditanya. Kok sampai seperti itu sih? Fasu'ilah mau ditanyakan apa andalika saking mengkono adamul akli hatta yakula jami'ul muta'alliqina bihi. Dalika seperti itu ya. Faqala, maka belum jawab. Kenapa sih Tuan Raja Sulaiman, Tuan Menteri Yusuf, Anda begitu perhatian setiap mau makan selalu tanya terhadap orang-orang sekitar? Maka jawabnya, akhafu an asba'a fa ansal jai'a. Karena aku takut fa akhafu disapa ingsun an asba'a yen to kenyang wareg sapa ingsun fa ansa mongko dadi sebabe oleh nglalekake ingsun al-jai'a ing wong kang ngeleh. Jangan sampai aku kenyang kemudian melupakan orang yang lapar. Jadi jangan sampai ketika aku mau makan pasti ditanyakan dulu bagaimana keadaan orang-orang sekitar, agar jangan sampai aku sambil makan dan kenyang ternyata ada orang-orang yang lapar. Maka dalam hadis tidak beriman seseorang ketika engkau tidur nyenyak kekenyangan sementara tetanggamu tidak bisa tidur karena lapar. Seperti itu sosial ya. Agama Islam ini benar-benar memperhatikan jiwa sosial itu sangat tinggi ya. Wa amma taufiru ta'ati lan adapun utawi ngekehake taksir, taufir taksir. Adapun utawi ngekehake boro-boro taat, puasa juga momentum memperbanyak ketaatan. Mengapa kok bisa kali annahu mongko krana sak temene poso tadzakara juga ahlinna. Tadzakara kali annahu tadzakara juga kali annahu krana sak temene poso tadzakara ngelingake apa poso juga ahlinna ing ngelehi ya penduduk neraka wa dumaihim lan ngorongi ahlin nar. Jadi karena puasa itu bisa mengingatkan kita betapa nanti ya di akhirat orang-orang yang berada di neraka itu haus, lapar, dahaga menimpa mereka ya, sehingga mereka kemudian menjadi sadar, menjadi pemantik puasanya untuk melakukan hal-hal kebaikan. Fahasa mau mendorong apa saum kepailan jenis ini. Fahasa mau mendorong itu ya. Fahasa mau mendorong dzalika ala taksirin taati. Fahasa mau mendorong ing wong saim dzalika apa mengkono tazak rujuki ahlin nari wa dumaihim, bisa mendorong alat taksir taati ingkang kasih ngekehake pira-pira ketaatan. Sumriye liyan juga supaya selamat sapa wong biha kelawan at-taat, selamat minan nari saking neraka. Itu puasa menjadi momen memperbanyak ketakwaan. Berikutnya wa amma syukru alimil khafiyat, lan anapun utawi mensyukuri zat kang mengetahui pira-pira perkara ghaib atau perkara samar. Puasa juga mensyukuri Sang Maha mengetahui hal-hal yang samar.
Ida soma iku nalikane poso sapa wong arufa mongko ngerti sapa wong nikmatallahi ing kenikmatane Allah alaihi ngatasi wong ya. Jadi ketika orang puasa bisa berpuasa itu berarti kita ini sehat. Bisa berpuasa berarti kita ini diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah yang itu membutuhkan ketangguhan fisik, karena kalau orang sakit tidak bisa ya berat berpuasa. Bukti kita berpuasa itu kita berarti diberi kesehatan oleh Allah, diberi kekuatan jasmani bahkan rohani oleh Allah, sehingga itu otomatis kita bersyukur kepada Allah. Fis sabai warriyi warri la dalam lapar warriyi lan sabai lapar fis sabai dalam kenyang warriyi lan seger. Jadi kita berarti dalam kondisi sehat segar. Fasakaro mongko nyukuri sapa wong ha ing nikmat dzalika krana mengkono arafa nikmatallahi fis sabai warri. Kita tahu kenikmatan Allah ya, bisa mangan wareg ya, ngombe seger. Fa innan ni'ama mengko sak temene pira-pira kenikmatan layu rafu ora di ngerteni mikdar apa kadare ni'am illa bifaqdiha, kecuali kelawan ilangi ni'am. Kenikmatan itu kadang tidak kita sadari. Ketika kenikmatan itu ada pada diri kita, baru ketika kenikmatan itu ada hilang dari sisi kita, itu kita baru sadar betapa sangat berarti. Sehingga ada ungkapan itu kesehatan itu adalah mahkota ya, yang justru berada di orang lain. Woi naik dia sehat. Ketika kita sedang sakit, kita tahu betapa berharganya nilai sehat, betapa berharganya nilai kebugaran tubuh ya, kewarasan awake waras itu berharga sekali. Kita baru sadar kalau sehat waras itu berharga ketika itu sedang tidak ada pada kita. Sehingga kita melihat orang yang sehat waras itu kita betapa nikmatnya ya, nilai sehat itu tak terkira. Wa amal injizaru lan adapun utawi imtina atau ingkiat ya, mencegah an khawatiril ma'asi saking lintasan-lintasan piro-piro maksiat, piro-piro lintasane piro-piro maksiat, wal mukhalafati lan piro-piro perkara sing nulayani. Ada puasa juga bisa menyetop atau memutus lintasan-lintasan hati yang terbersit, yang berbisik untuk melakukan maksiat dan melakukan hal yang dilarang. Fali anna nafsa krono iku jawab ya, mongko iku krono sak temene nafsu ida sabiat nalikane wareg apa nafsu tomahat, mongko tomahat itu rakus ya, rakus utawa arep-arep sapa apa nafsu ilal ma'asi matumuh. Tumuh itu ada kecenderungan ilal ma'asi mari pira-pira maksiat. Wa tasawwafat lan ai tawaqqa wa tatola'a ya, lan kepingin ngincen-ngincen ya ilal mukhalafat maring pira-pira perkara kang nulayani. Sebalike wa idza ja'at lan nalikane lapar apa nafsu wa domiat lan haus apa nafsu tasawwafat ya, mongko etawaqqa wa tatawqa mongko arep-arep sapa apa nafsu ilal mat'umat maring pira-pira panganan
wal masrubat lan pira-pira minuman. Jadi kalau lapar itu yang terpikirkan berpikir sing ora-ora. Kalau kenyang ya, kalau gimana? Wa idza ja'at wa dunyata sawafat ilal belum berarti benar. Orang itu kalau kenyang ya warak. Orang itu kalau kenyang dia berpikirnya ya hal-hal yang lain. Tetapi kalau lapar berpikirnya hanya satu apa? Ya, makanan atau dua makanan dan minuman. Apa mana dipikir ngomong lain. Akhirnya karena itu dia puasa mau tidak mau ya, dia akan melakukan dengan paling tidak dia akan non aktif ya terhadap kejahatan. Paling dipikir-pikir ya ngelentere kita ini buka itu paling dipikir. Tapi kalau nak warak, pikirannya orang-orang, pikirannya ngeluyur, pikirannya kemana-mana ya. Wa umuhun nafsi lan utawi hasrate to wateke nafsu ilal munajati wastiguluha biha khairun min tasawufiha ilal ma'asi wadzallat. Keinginan nafsu ilal munajat maring munajat wastiguluha lan ketumpule nafsu biha kelawan munajat iku luwih apik ya minta sawufiha tinimbang arep-arepe nafsu ilal ma'asi maring pira-pira maksiat wa zallat lan pira-pira zallat. Munajat ini artinya perkara yang menyelamatkan dirinya yaitu makan dan minum itu sudah bagus ya, sudah bagus. Jadi ini harap sokapan dan mangan itu sudah bagus daripada ini ngangen-ngangen perkara-perkara sing elek. Itu ada Ibnu Arabi itu pernah menyampaikan kisah unik ya, sebuah dongeng bahwa konon ketika Adam itu masih berupa tanah liat ya akan diberi roh. Setelah roh itu juga akan dimasukkan 3 unsur, yaitu akal, jiwa atau kalbu, dan yang terakhir adalah nafsu. Nafsu itu penting karena punya keinginan, hasrat itu ya nafsu. Kemudian sebelum 3-tiganya ini dimasukkan ke jasad Adam ya harus diuji dulu. Maka akal dihadapkan kepada Tuhan, wahai akal, sebutkan siapa aku dan siapa engkau. Maka akal dengan pikirannya dia katakan, wahai engkau adalah Tuhanku, aku adalah hamba. Maka akal adalah lulus masuk ke jasad Adam. Kemudian begitu juga jiwa juga lulus, tapi nafsu ini tidak lulus karena dia berkata engkau adalah engkau, aku adalah aku, sehingga dia harus dimasukkan di neraka ya 100 tahun. Setelah dimasukkan lagi diberi makan yang panas, yang zakum, beri makan air yang mendidih 100 tahun, keluarkan dari neraka. Bagaimana siapa aku, siapa engkau? Jawabannya masih sama, aku adalah aku, engkau adalah engkau. Masukkan lagi, dimasukkan lagi sampai 3 kali. Terakhir jangan beri makan, jangan beri minum. Dia lemah, lemes, akhirnya dikeluarkan. Gimana wahai nafsu? Engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu, engkau lah yang menciptakan diriku. Baru kemudian lulus dimasukkan ke jasad Nabi Adam. Allah berfirman kepada para malaikat, saksikan wahai para malaikat, kelak anak Adam dan segala dan seluruh anak turunnya kalau hendak menundukkan nafsu maka harus melaparkan nafsu itu. Jadi kalau mau menundukkan nafsu maka harus dibuat lapar dan dahaga. Demikian akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Summa qala walidhalika qaddama ba'du salaf wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.